Kami dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan yang paling pojok sana yaitu Nugraha, Aura Febiana, Risnita Eksafirwindi, Indria Sapramesti, Anabella Putri Hutami. Aulia Syedinsi, Umar Rahmadjita. Di sini kami sudah berada di Polsek Teluk Betung Selatan untuk mewawancarai guna untuk tugas PKN kita. Kami pun menuju tempat wawancara yang telah diarahkan oleh Bapak Polisi. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Polisi, tetapi yang mewawancarai hanya Anabella selaku pewawancara dan Arzarwa selaku kameramen. Sedangkan kami menunggu di luar ruangan seraya menanyakan kasus apa yang pernah ditangani oleh pihak polisi. Terdapat 4 poin pertanyaan yang akan kami tanyakan. Pertanyaan yang pertama yaitu jumlah kasus yang ditangani oleh polsek setempat. Yang kedua, jenis kasus yang ditangani. Yang ketiga, penanganan kasus tersebut. Dan yang terakhir, jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anabella Putri Hutami. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya sedang bersama dengan Ferry Bribka, Ferry Gensdi. Ya, di sini saya ingin memberi beberapa pertanyaan tentang tugas kelompok kita untuk tugas PKN. Yang pertama yaitu berapa sih Pak jumlah kasus yang pernah ditangani di Polsek ini, yaitu di Polsek Teluk Betung Selatan? Oh itu, baik saya jawab ya. Nah, jadi kalau berdasarkan informasi data kita terbaru itu rataan sebulannya itu bisa 10 atau sampai 20 kasus ya. Nah, kira-kira begitu dengan variabel perkaranya, macam-macam perkaranya banyak dan begitu kalau jumlahnya ya. Begitu kira-kira. Jadi setiap bulannya itu bisa sampai 10 sampai dengan 20 Iya, kasus. betul. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Pak, jenis kasus yang pernah ditangani itu apa? Macam-macam ya. Yang paling umum itu seperti keributan, yang diawali keributan, perkelahian, seperti tawuran ya. Itu kita juga pernah tangani untuk wilayah hukum Polsek TBS. Kasus-kasus seperti yang kaitannya dengan anak-anak juga ada, pencurian juga ada, narkoba juga ada. Gitu. Jadi kan ini kami dari anak sekolah nih Pak. Ya. Kira-kira gimana sih Pak penanganan untuk anak-anak sekolah jika terjadi seperti tawuran atau kenakalan remaja seperti halnya yang terjadi di luar sana? Banyak ya. Untuk penanganan kasus sendiri kita dari pencegahan sampai penindakan ya. Kalau pencegahan kita ada unit patroli yang pasti menghimbau untuk teman-teman yang masih pelajar, khususnya kalau yang nongkrong di atas jam malam lah kami anggap rawan dan kumpul-kumpul, itu pasti kita bubarkan dengan unit patrolinya. Nah, pun kalau ada keributan yang pasti kita tangani, kita amankan, bawa ke polsek dan diproses gitu. Kalau prosesnya sendiri ya berdasarkan undang-undang penanganannya terhadap anak sebagai korban atau anak sebagai tersangka ada aturannya seperti peradilan anak ataupun perlindungan anak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi untuk ke depan ini kami mediasi kalau memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Seperti yang kita tahu kan pastinya anak-anak usia remaja ini dalam kondisi yang labil atau emosinya yang selalu naik turun, yang susah diatur. Nah, itu gimana sih Pak caranya buat bikin anak-anak seusia kami, seusia kita di remaja sekarang ini buat mengerti kalau sebenarnya hal-hal negatif itu jangan dilakuin biar untuk masa depan kami juga kan? Yang pasti banyak pendidikan dari rumah ada, orang tua pasti ajarkan yang baik dengan warnanya masing-masing ya, di sekolah juga ya. Tapi kalau kami dari pihak kepolisian paling menghimbau dari banyak aturan yang bisa diakses zaman sekarang, baik dari medsos ataupun dari
buku ya. Jadi intinya begini, setiap kejahatan pasti ada jejaknya. Ya. Nah, dan kalian yang adik-adik SMA ya pastinya di masa labil itu ada jiwa ingin bebas. Nah, jadi bebaslah sesuai dengan aturan. Artinya semangat muda boleh, tapi setiap mau melakukan sesuatu cobalah untuk membaca dulu. Nah, sekarang udah banyak kok akun-akun medsos yang membahas tentang aturan-aturan. Nah, hal terkecil ya sederhana saja, yang pasti nasihat dari orang tua sama guru itu yang terbaik. Nah, itu saja ya dari kami. Paling kalau dalam penanganan tetap kami sisipkan pesan moral kepada adik-adik sebelum penindakan. Kebetulan kalau di unit reskrim ini kan penindakan, jadi selesai dari situ baru kalau memang udah kami nasihati masih mengulangi lagi, ya barulah kita tegakkan aturannya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, jenis kasus tersebut itu sanksi yang diterima itu oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran itu kira-kira apa ya? Mulai dari sanksi sosial ya, kita panggil didampingi oleh Pak Babin Kaptimas untuk di sanksi sosial, biasanya meminta maaf begitu atau membuat surat pernyataan, sampai dengan apabila ditemukan kejahatan yang sifatnya merugikan dan tidak diterima oleh korban, sanksi kurungan penjara dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira tergantung kasusnya apa. Biasanya kalau sangkaan nanti bisa dibaca sendiri di pasal-pasal yang ada, tapi kalau terakhir sih paling terakhir adalah terhadap adik-adik remaja itu biasanya kurungan sifatnya gitu. Itu yang paling penting. Untuk kami usia remaja, jika masih berada di bawah umur, itu kira-kira gimana ya Pak penanganannya untuk tahanan itu sendiri? Ya, kami ada tempat khusus setelah dilakukan pemeriksaan, baik dia sebagai saksi ataupun tersangka ataupun korban, itu berkewajiban didampingi. Nah, jadi memang kami akan dampingi baik dari wali sendiri maupun dari institusi terkait terhadap perlindungan anak. Nah, semua diatur secara jelas di aturan itu. Artinya supaya apa? Karena memang yang kembali katamu tadi, anak-anak di bawah psikologi labil. Jadi supaya seimbang dalam berkeadilan, kira-kira begitu. Oke, segitu aja Pak pertanyaan yang Baik. ingin kami tanyakan. Ya. Terima kasih atas waktunya dan Ya. kesempatannya. Baik. Di sini saya pamit undur diri. Nama saya Nabila Putri Utami dari kelas 12 IPA 6. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Ya. Setelah kami selesai mewawancarai Bapak Ferry selaku narasumber, berikut dokumentasi kami di Polsek Teluk Betung Selatan. Saya Aulia Seningsi selaku pengisi suara pamit undur diri. Terima kasih.